نوينا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير وإلى خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita semuanya bisa duduk bersama kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya insyaAllah mendapatkan ilmu yang berkah dan juga ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Kita lanjut ngajinya lagi ya. Mohon maaf sedikit terlambat karena tadi ada urusan yang penting yang tidak bisa ditinggal. Lanjut ngaji, kita bersalatul jami'ah. Agak maju enggak apa? Agak maju enggak apa? Nanti tinggal menyesuaikan tempatnya. Agak maju enggak apa? Ya, agak maju, agak maju, agak maju. Maju enggak apa? Nanti yang megang ngadrah akan menyesuaikan tempatnya insyaallah. Ayo, Ustaz Fadhil. Wa yang bagi ayat dia bisunani jami'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi ayat dia bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdah wa yanbaghi al-hudur wa huwa ay ya'lamu ma yaqul wa yaf'al wal khushu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha fa inna ma yataqabbalu Allah minas sholati qadril hudur wa yahrumur riya' fi shalah wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa al-'amalu li ajlin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji tentang kesempurnaan sholat. Kalau kemarin kita sudah membahas rukun sholat, itu bukan sempurna lagi, itu sah atau tidak sahnya sholat. Artinya ketika syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, maka sholatnya seorang hamba itu dinyatakan tidak sah. Kecuali karena udzur tertentu. Seperti berdiri bagi sholat fardu itu hukumnya wajib. Tapi karena sakit maka dia sholatnya duduk. Lah kalau kondisi tertentu maka tidak ada masalah. Tapi kondisi normal syarat dan rukun sholat itu harus terpenuhi. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Syarat sholat sudah, rukun sholat kita bahas 2 pertemuan dan itu kita rasa juga sudah cukup jelas keterangannya. Kemudian sekarang kita membahas tentang kesempurnaan daripada sholat itu sendiri. Artinya apa? Ada sholat itu sah, ada sholat itu diterima, beda. Sah sama diterima itu beda paket. Ada sahih, ada makbul. Sahih itu diterima, sahih itu sah, makbul itu diterima. Sahih itu apa? Enggak harus qadha. Enggak harus qadha. Ada orang puasa Ramadan. Dia betul-betul menjalankan rukun dan syarat puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja dari subuh sampai maghrib ngerasani orang tidak berhenti kecuali cuma sholat. Puasanya sah apa enggak? Harus qadha. Nah, diterima atau tidak? Berdasarkan aturan-aturan yang ada dan aturan hukum syariat,
kemungkinan puasanya tidak diterima. Jadi sah itu kita bisa ngukur, tapi diterima itu yang bisa ngukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa menggali daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Itu sekarang kita bahas tentang kesempurnaan sholat. Kalau sahnya sholat udah tuntas kita. Anda sudah harus tuntas karena sudah kita jelaskan syarat dan rukun di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kesempurnaan sholat diantaranya wayam bagi ayatiya bisunani jami'iha wahya katsiratun jiddan. Dan selayaknya sebaiknya kita semua mengerjakan semua sunnah sholat. Dan sunnah sholat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ada tasyahud awal, itu termasuk sunnahnya sholat. Kemudian kunut, itu juga sunnahnya sholat. Doa iftitah itu juga sunnahnya sholat. Ngangkat tangan pada 4 tempat. 4 tempat ngangkat tangan itu kapan aja? 4 tempat ngangkat tangan itu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, kemudian ketika apa? Ingat tak? Marhaban Safina, ingat tak? Kapan? Ketika yang keempat ketika yang susah ini. Ketika bangun dari tasyahud ke berdiri. Tasyahud awal ke berdiri rakaat ketiga ya kan? Disunnahkan untuk mengangkat tangan. Lainnya itu tidak sunnah mengangkat tangan ya, tidak sunnah mengangkat tangan. Gitu. Kemudian jahar pada tempatnya jahar, sir pada tempatnya sir. Jahar itu mengeraskan suara. Itu masing-masing ada kesunahan sendiri. Jadi ada kesunahan itu kalau kita fikih takhriratus sadidah itu ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika pelaksanaan sholat, ada sunnah ketika pasca mengerjakan sholat. Sebelum sholat itu macam-macam, seperti apa? Pakai siwak, begitu. Dan juga menggunakan pakaian yang rapi. Dan pakaian yang rapi, setidaknya kalau sholat itu sunnah pakaiannya itu, yaitu kepala tertutup dan pundak juga tertutup. Jadi kalau Anda sholat, Anda punya celana kolor misalkan, nutupi pusar sampai sholatnya pakai itu sah apa enggak? Sah, tapi kurang ajar. Sah, tapi kurang ajar loh, ngadep Allah kok kayak mau berenang misalkan gitu. Padahal ketemu Pak RT gitu aja dia sungkan. Ya gimana? Nah pundak ini tertutup, kemudian kepala ini juga tertutup. Bagi laki-laki ya, perempuan ya wajib. Perempuan itu harus tertutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Minggu lalu kita sudah menyampaikan, kalau perempuan tengah-tengah sholat kelihatan rambutnya, gimana? Sah apa enggak? Kenapa? Karena rambut bagi perempuan itu termasuk aurat. Paham ya? Jadi makruh. Kalau kebuka kepala dan juga pundaknya gitu. Kemudian itu ada sunnah sholat, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah lagi pas ketika sholat. Takbiratul ihram, angkat tangan, kemudian saya itu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, boleh. Ini wajah itu boleh. Rabbi ba'id baini, boleh. Pokoknya terserah, yang penting baca doa yang memang sudah diatur oleh syariat. Oleh syariat, begitu. Ada masalah ya? Tidak ada masalah di dalam apa yang dipilih doa iftitah. Nanti saya sebelum Fatihah baca ta'awud. Misalkan setelah baca kemudian membaca amin. Amin itu termasuk sunnah yang penting. Sunnah yang penting.
Karena sampai-sampai ada satu riwayat, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Yahudi itu tidak iri kepada umat Islam seperti irinya Yahudi itu kepada salam dan amin. Itu sunnah yang di bagian sholat. Udah baca zikirnya kan juga kemarin sudah kita terangkan kan. Sunnah setelah sholat nanti membaca doa dan lain sebagainya. Oke. Itu ya. Jadi hendaknya mengerjakan sunnah-sunnah keseluruhannya. Letakkan tangan di mana? Bawah dada, atas pusar. Bawah dada, atas pusar. Ini. Kasih tangan sini ya, gini. Bawah dada, atas pusar agak ke gini. Gini. Kalau gini Ustaz, lepas tang misalkan. Sah, enggak apa-apa. Di sini, sah. Bawah pusar, sah. Tapi tidak sunnah. Yang sunnah yang paling kuat riwayat, walaupun ada riwayat macam-macam, tapi yang paling kuat riwayatnya itu diantaranya gini. Itu tahun lalu kita terangkan detail itu ya. Ada berbagai macam riwayat kan, yang berkaitan dengan posisi tangannya. Gitu. Gini, makruh nggak boleh ya, petentang gitu. Wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas. Dan hendaknya perhatian dengan masalah keikhlasan. Apa ikhlas? Huwal amalu lillahi ta'ala wahdah. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama itu menganjurkan orang itu ketika mengerjakan sholat diusahakan itu benar-benar ikhlas. Memang niat sholatnya karena Allah. Bahkan kalau makamnya ulama tinggi, itu sampai ada mengatakan bahkan berharap pahala pun kalau bisa jangan. Berharap pahala aja jangan. Kenapa? Allah aja. Allah, bukan pahala. Kenapa? Karena Allah jauh di atasnya pahala dan surga. Begitu, ikhlas. Kita kan masih model-model takut-takutnya. Enggak usah Pak, takut masuk neraka. Takut hidupnya apes, ya kan paling gitu. Jadi harus nyatakan. Kenapa sholat? Karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kata Ma'ruf Al-Karhi, man amila lithawab fahuwa minat tujar. Barang siapa yang beramal untuk pahala itu kayak orang dagang. Wa man amila khaufan minan nar fahuwa minal abid. Barang siapa yang beramal karena takut neraka levelnya level budak. Wa man amila lillah fahuwa minal ahrar. Barang siapa yang beramal murni tulus karena Allah maka dia adalah orang yang merdeka. Jadi memang kita ini ngajinya fikih, tapi pembahasan ikhlas ini penting. Jadi seorang hamba itu harus melatih dirinya. Ketika dia beramal itu enggak mikir surga, enggak mikir neraka, mikirnya itu Allah. Saya ngabdi kepada Allah. Saya melaksanakan perintah Allah. Saya mencari ridha Allah, begitu. Jadi seorang hamba mikirnya itu Allah, bukan mikir surga atau neraka. Itu tabaran itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini suka hitung-hitungan pahala. Bagus loh, nggak bagus, bagus daripada nggak pernah ngitung, nggak beramal. Ya kan? Bagus, lumayan, mending itu. Hitung-hitungan pahala, sekian. Tapi kita lupa pahala diridhoi Allah itu sawabnya unlimited, enggak terbatas. Sampai kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kamu jangan beribadah untuk dapat sesuatu dari Allah, tapi beribadahlah kamu agar kamu dicintai sama Allah. Kalau kamu
sudah mendapatkan cintanya Allah, maka pemberian Allah kepadamu itu tidak terbatas dan tidak akan pernah terputus. Kapan itu? Ketika ibadahnya tulus, murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wayam bagi al-hudur. Dan hendaknya hadir hatinya. Apa sih hadir hati? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Mengetahui apa yang sedang dibaca dan apa yang sedang dikerjakan. Kok tiba-tiba udah rakaat kedua ya? Itu enggak hudur itu. Tidak hudur. Nonton bioskop hudur. Lihat YouTube hudur. Apalagi ngerumpi hudur. Salat enggak. Hudur itu tahu apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang dibaca. Gitu. Hudurul qalb. Hatinya itu hadir, enggak ngilang. Jadi sholatnya itu dikerjakan dengan sadar, bukan dikerjakan oleh alam bawah sadar. Kita kan sering tak, kita biasa misalkan rutinitas pergi ke kantor atau pabrik, kan nanti kita, tahu-tahu sudah sampai gitu kan. Itu kan yang kerja alam bawah, bahkan itu bisa nginggati, ada ceglongan yang nginggati dan lain sebagainya. Gitu, sholat jangan gitu. Nah kita harus membiasakan hari kita itu hadir. Satu hati kita itu hadir ketika sholat. Itu paling tidak yang kita kerjakan ketika kita sedang melakukan sholat. Hatinya hadir. Jadi jangan hilang kemana-mana. Terus sampai itu pernah ada cerita satu imami masjid begitu, terjadi satu kasus. Jadi imam ini lupa sholatnya itu rakaatnya kurang atau pas. Rakaatnya kurang atau pas. Imamnya sudah terlanjur salam. Setelah itu imam ini adalah ke makmum. Saya lupa atau pas ya tadi. Makmumnya delalah ngelamun semua. Bingung, wah enggak tahu ya. Tadi saya ragu-ragu semuanya. Ada satu makmum bilang, kurang. Wah, kagum semuanya ini. Kurang. Ya. Oh berarti cuma kamu yang khusyuk. Sebetulnya juga enggak. Tapi kenapa? Saya tuh biasanya kalau mulai sholat itu saya ngukur aktivitas hari ini. Dari masjid, mau ke pasar, nanti ke rumah teman, ke rumah. Lah ini belum sampai rumah kok sudah salam. Berarti ini kurang ini. Biasanya saya tuh sampai rumah baru imamnya salam. Ini kok saya baru sampai rumah teman kok sudah salam imamnya. Ini berarti sholatnya kurang. Dari saking kulinonya ngelamun itu. Sampai akhirnya lamunannya ternyata belum selesai kok imamnya sudah salam. Ini terjadi gitu. Jangan ditiru loh ya. Jadi sholat itu harus ada hadirnya hati. Wal khusyuk. Khusyuk harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ada 4 kriteria. Wa huwa sukunul a'dha, anggota tubuh yang tenang. Kriteria khusyuk ada 4. Wa huwa sukunul a'dha, anggota tubuh yang tenang. Begitu. Wa hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang ketiga wa tadabburul qiraah, memahami makna yang dibaca. Fatihahnya, surat-suratnya. Dan itu yang keempat, wa tadabburu dzikri, dan
menghayati zikir yang dibaca. Itu. Jadi khusyuk itu ada 4 kriteria. Hadirnya apa? Tenangnya anggota tubuh, hadirnya hati, merenungi makna bacaan, merenungi makna zikir. Itu. Catat nanti lebar itu buat status, tag saya di Instagram nanti. Tag di Instagram ngeloro untuk tok biasanya. Ini 4 kategori khusyuk. Dulu pernah, pertama itu harus tenang dulu anggota badannya. Itu khusyuk itu tenang anggota badan. Tenang gitu. Itu syarat khusyuk yang pertama. Tapi tenang itu tidak cukup, karena tenang ngelamun banyak. Sudah itu, tenang makmumnya. Waladhdallin, diem semua makmumnya. Yang satu lagi ke pasar, satu lagi ke mall, yang satunya lagi di rumah, satunya lagi mikiri utang, satunya habis diamuk bojone. Imamnya waladhdallin, tidak ada yang ngamin. Itu tenangnya anggota badan. Dulu pernah ada orang sholat itu sambil banyak gerak gitu sholatnya. Kata Nabi, lau khasya'a qalbu hadha la khasya'at jawarihuh. Kalau dia itu hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun juga akan khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Jadi jangan banyak garuk-garuk kalau sholatnya. Ada orang, sholat tok garuk-garuk, enggak sholat enggak garuk-garuk. Yang ketawa-ketawa mungkin pernah pengalaman ini. Khusyuk. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi tadi ya. Sampai-sampai kata Mu'adz bin Jabal, man arafa man ala yaminih wa shimalih muta'ammidan wa huwa fi shalah fala salatalah. Bin Jabal sahabat Nabi mengatakan, barang siapa orang yang tahu dengan sengaja siapa yang di kanan dan siapa yang di kirinya, maka sholatnya tidak terhitung sempurna. Kenapa? Karena berarti enggak khusyuk. Sampai-sampai karena pentingnya khusyuk ini, ulama membahas. Ada orang kalau sholat berjamaah enggak khusyuk. Kalau sholat sendiri dia itu khusyuk. Ada orang kalau dia itu sholat di masjid dia enggak khusyuk. Tapi kalau dia sendiri di rumah dia itu bisa khusyuk. Mana yang lebih afdal? Dia sholat sendiri tapi khusyuk, atau sholat di masjid tapi dia enggak khusyuk. Nah, ada satu kaidah di dalam ilmu fikih. Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah aula min fadilah al-muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Keutamaan yang berkaitan dengan dzatiyah ibadah itu lebih diutamakan dibandingkan keutamaan karena tempat pelaksanaan ibadah atau waktu pelaksanaan ibadah. Khusyuk itu berkaitan dengan zatnya ibadah. Jadi kalau ada orang sholatnya di rumah bisa khusyuk, sedangkan kalau di masjid dia itu tidak khusyuk, maka lebih bagus dia itu di rumah namun sholatnya khusyuk. Kalau ada orang berjamaah, dia tidak bisa khusyuk. Namun kalau dia itu sendiri, dia itu bisa khusyuk, maka lebih baik sendiri namun dia itu bisa khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu suatu keutamaan yang berkaitan dengan dzatiyah ibadah. Nah, tentunya ini harus dipahami dengan pikiran yang jernih. Lah kalau kita itu tipe orang sendiri tidak khusyuk,
berjamaah juga tidak khusyuk, maka lebih baik kita berjamaah sambil kita harus selalu belajar untuk khusyuk. Khusyuk itu memang berat, bahkan dikatakan khusyuk itu adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ilmu pertama yang dicabut itu adalah ilmu untuk khusyuk. Nah, makanya sebisa mungkin kalau memang kita ini orang yang susah khusyuk, sendirian tidak khusyuk, berjamaah juga enggak khusyuk, tetap paksakan berjamaah terus. Kenapa? Karena berjamaah nanti ada khususnya tersendiri. Yaitu ketika kita itu khusyuknya misalkan hanya rakaat pertama, makmum lain rakaat kedua, makmum rakaat ketiga, nanti digabungkan semuanya, nanti terangkat sholatnya semuanya dalam keadaan khusyuk. Itu seperti itu. Makanya fadilahnya berjamaah itu adalah bisa saling menambal satu sama lain sehingga semuanya kalau ditambal hingga menjadi suatu sholat yang sempurna. Kurang lebih begitu ya. Ini penting, ini karena mengejar daripada pentingnya khusyuk. Ulama itu sholatnya khusyuk, bahkan nggak usah ulama yang tempo dulu. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ini cerita dari orang yang pernah khidmat kepada beliau, seorang ustadzah. Jadi ketika itu mau masukkan sesuatu barang, ada Habib Zain lagi sholat. Kata istrinya nggak apa-apa. Habib Zain itu kalau lagi sholat nggak mungkin dengar apapun dan nggak mungkin lihat apapun juga. Jadi kalau perlu kamu beres-beres di tempat itu lagi sholat, dia nggak akan dengar dan nggak akan ngerti karena kalau suatu sangat khusyuk. Kemudian kita semuanya insya Allah bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ya. Kadang-kadang kita harus malu loh. Jadi orang Islam berapa tahun sih kita? Puluhan tahun jadi orang Islam belajar sholat. Mosok nggak pernah bisa khusyuk sampai sekarang. Sedangkan kita main HP ya khusyuk. Lihat konten YouTube khusyuk. Nonton film khusyuk. Tapi kenapa kok Ustaz kok kita nggak bisa khusyuk? Ada yang masalah dengan diri kita berarti. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mudah untuk khusyuk insya Allah. Jadi khusyuk 4 ya. 1, anggota badan tenang. 2, diri hati. 3, memahami qiraah. Memahami maknanya. Nah, memahami makna itu tidak harus satu persatu. Setidaknya ngerti garis besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu oh ini memuji Allah Tuhan semesta alam. Tidak harus alhamdu artinya apa, lillah artinya apa. Alhamdu mubtada, lillah khobar. Tidak harus gitu. Harus belajar nahwu kalau begitu ya. Tapi setidaknya mengetahui makna secara ijmal, secara garis besar. Begitu juga zikir-zikir pun juga sama. Zikir-zikir yang dibaca ketika sholat, kita pun juga mengetahui secara ijmal, secara garis besar. Itu sudah cukup gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada beberapa sunnah juga yang berkaitan dengan permasalahan sholat yaitu amin. Amin itu sekalipun kita di luar sholat ya. Sekalipun kita di luar sholat. Kita di luar sholat itu kita disunahkan untuk amin. Untuk amin. Dan amin juga pakai adab ya. Karena amin dibuat teriak, dibuat mainan, tidak boleh loh. Tidak boleh amin dibuat mainan. Itu. Kemudian yaitu disunahkan habis Fatihah membaca surat. Baca surat. Bagi makmum di sholat jahriyah. Oh enggak, maaf. Misalkan baca surat bagi imam di sholat jahriyah atau orang yang sholat sendiri. Bagi makmum di sholat jahriyah tidak sunah baca surat.
Jenengan sholat. Di sini, sholat imam. Fatihah, baca Fatihah. Harus. Imam baca, makmum pun juga harus baca surat Fatihah. Tapi surat setelahnya, imam kan baca. Sholat kan baca mungkin surat Al-Baqarah baca ya kan. Ini enggak usah baca surat. Al-Baqarah 5 ayat pertama gitu loh. Al-Baqarah asli belum mulai nih kajiannya ya. Gitu, paham ya? Jelas ya? Tuh. Kemudian itu tentang satu sholat itu kalau sholat usahakan lihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud. Kecuali Anda tipe orang yang kalau merem tambah khusyuk. Tidak apa-apa merem. Tapi kalau Anda merem tambah ngawang, ya jangan merem ya. Lihat ke tempat sujud. Itu lebih memudahkan untuk khusyuk. Baca surat juga sudah. Kemudian setelah itu kalau maghrib hari Jumat baca ini surat yang sudah dibaca ya suratnya yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu sunnah, salat sunnah, istikharah juga sama, tahiyatul masjid juga sama, salat duha juga sama, dan salat musafir juga sama. Dan orang yang musafir kalau salat subuh sunnahnya baca itu. Orang yang musafir kalau salat subuh sunnahnya baca itu. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ya. Jadi orang yang dia itu musafir itu sunnahnya dia baca suratnya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Gitu. Dan makruh istiqomah sama satu surat terus. Qul huwina a'tayna qul huwina a'tayna qul huwina a'tayna makruh. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun banyak deg-degan tadi. Wah, ini susah itu. La abudu ma ta'budun. Ada satu kisah nyata ini, satu apa ya ceritakan ini buat hiburan aja. Buat hiburan aja, buat selingan, bukan hiburan, selingan biar enggak tegang. Itu orang cerita. Jadi dia itu kerja di pasar itu ada musolanya. Kebetulan pasar itu kadang-kadang sampai malam tuh masih buka, terutama pas Ramadan. Itu sampai malam itu masih buka. Dia sore baru dapat gironya tuh belum gitu loh. Belum. Bingung dia. Maghrib sudah tidak fokus, suruh jadi imam di musola. Sudah mikiri cek tadi dari belum. Dan setelah itu mesti suruh jadi imam. Buka surat Qul ya ayyuhal kafirun. La budu mata buru muter enggak ketemu-ketemu. Terakhir aku mendunduk kembali hadin langsung ruku. Makmumnya juga belum semua, mungkin makmumnya enggak ada yang ngoreksi juga. Jadi jangan istiqomah cuma satu surat tok, itu kayak tinggal Quran. Bisa nanti ya variasi surat-surat pendek enggak apa-apa, tapi variasi. Kan mesti ada yang pendek lain wal asri. Harus digali potensi Anda untuk menemukan surat pendek ya. Suruh ngapain sampai hisma ya susah. Itu Anda harus menggali potensi Anda untuk mencari dan menemukan surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Inna a'tayna, sudah sering gitu ya. Inna anzalnahu, pendek juga. Itu ya. Itu tentang surat. Usahakan sesuai dengan urutannya di Quran ya. Urutannya di Quran. Kalau Anda rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua ya apa? 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kalau bisa surat itu urut suratnya. Ya. Jadi kalau habis wadduha misalkan rakaat pertama wadduha, rakaat kedua berarti setelahnya wadduha ya. Jangan rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua wadduha. Mentang jauh itu.
Bisa yang rakaat pertama itu yang awal dan lebih panjang. Kecuali kalau memang ada aturan yang sudah dinyatakan seperti kayak surat Al-A'la sama Al-Ghosyah. Sabbihisma sama Hal Ataka Hadithul. Hal Ataka itu lebih panjang tapi taruh kedua. Kenapa? Karena memang Nabi mengamalkannya seperti itu. Gitu. Paham ya? Kemudian kalau takbir perpindahan itu sesuai dengan selama gerakannya. Tapi enggak boleh 7 hitungan. Misalkan dari rukuk ke itu Allahu Akbar. Dari beri Allahu Akbar. Jadi dari proses seperti itu sampai ke rukuknya. Gitu. Dan satu juga disunahkan memperbanyak doa setelah sholat. Kenapa? Karena doa itu diijabah setelah hamba itu mengerjakan sholat. Sunahkan. Nanti pelaksanaannya, kalau orang itu zikir kalau misalkan imam, misalkan makmum ya tetap ngadep kiblat. Tapi kalau imam itu sebelah, jadi kalau imam itu posisi imam itu menghadap ke makmum. Tapi bagian sampingnya ya, sebelah kirinya kiblat, sebelah kanannya itu makmum. Itu kalau imam. Sebelah kirinya itu kiblat, sebelah kanannya itu makmum. Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini mau tanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada orang sholat, nah terus ketika itu imamnya sudah ruku, tapi orang ini masih membaca Al-Fatihah. Nah, tapi dia mengejar rukunya imam sambil membaca Al-Fatihah, apakah sah sholatnya? Yang kedua mengenai khusyuknya sholat. Ada seorang imam yang qori bacaannya bagus sehingga bacaannya dia menghayati dan sambil bergoyang-goyang kepalanya gitu saking merdunya suara gitu. Apakah mengagumi suaranya sendiri? Apakah termasuk khusyuk sehingga maksudnya kalau begitu mungkin dari dirinya itu khusyuk mungkin. Siap. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang menjadi makmum masbuk, maka dia itu meninggalkan semua yang sunnah dulu. Gak usah baca doa iftitah, gak usah ta'awudz, tapi dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Begitu imam rukuk, maka wajib bagi dia untuk segera rukuk mengikuti imam. Nah, tidak boleh baca Fatihahnya itu sambil rukuk, enggak boleh. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu pelaksanaannya ada 10 syarat. Ada, ini kalau ngaji di kitab Safinah begitu. Di antaranya apa? Dikerjakan dalam keadaan berdiri di dalam salat fardu. Jadi enggak boleh salat sambil rukuk itu enggak boleh. Imam masbuk itu yang dilakukan adalah jadi untuk makmum masbuk yang dilakukan adalah meninggalkan semua yang sunnah, meninggalkan doa iftitah, meninggalkan membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun makmum masbuk itu langsung membaca yang wajib yaitu surat Al-Fatihah. Nanti kalau imam itu ruku, maka makmum masbuk wajib langsung ruku untuk mengikuti imam. Jika makmum masbuk mendapati tumakninah dalam ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Gimana? Fatihahnya kan enggak sempurna. Maka fatihahnya makmum masbuk itu ditanggung oleh imam sehingga tetap sah dan tetap mendapatkan rakaatnya. Itu. Yang pertama ya. Potong nanti, rel. Bagian potong harus diingatkan nanti. Yang kedua, imam suaranya merdu, jadi sampai menikmati. Gimana? Kalau memang itu
secara spontan, tidak disengaja, nggak ada masalah. Jadi memang bukan sengaja untuk geleng-gelengin kepala, tapi memang spontanitas begitu, nggak ada masalah. Itu tidak keluar daripada koridor khusyuk. Karena harokahnya bukan ikhtiar, tapi ittiror. Memang spontan, bukan dia memang memilih untuk bergerak semacam itu. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan nama saya Lutfi Al-Bukhari. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah khusyuk tadi. Di sini disebutkan ada 4, tapi patokannya lebih ke adab, Ustaz. Habib, adab ketika berwudu, apakah itu termasuk bisa menjadi kekhusyuan salat? Ketika apa? Berwudu. Terkadang kan kita kalau berwudu sambil berbicara itu, Habib. Mohon penjelasan, Habib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adab ketika berwudu itu bisa menjadi suatu faktor kekhusyuan? Jadi untuk yang di kitab yang dibahas adalah definisi khusyuk itu sendiri. Khusyuk terpenuhi dalam 4 syarat itu. Jadi wudu kan nggak masuk dalam bagian sholat. Nggak masuk dalam bagian sholat. Namun ulama mengatakan khusyuk itu dimulai prosesnya sebenarnya dari wudu. Ketika wudunya itu khusyuk dan perjalanan menuju ke tempat sholat pun itu juga khusyuk, maka khusyuk akan bisa diperoleh. Insya Allah akan bisa diperoleh. Jadi khusyuk ketika wudu dan khusyuk ketika al-masyu, jalan dengan ma'as-sakinah wal waqar, dengan penuh ketenangan, itu adalah faktor untuk bisa menggapai khusyuk. Bukan definisi daripada khusyuk itu sendiri. Kalau memang ingin dimudahkan untuk khusyuk, maka khusyuklah dari mulai berwudu, khusyuklah juga ketika perjalanan menuju ke tempat untuk mengerjakan sholat. Gitu. Ayo, Farid ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bib terkait tadi kan disampaikan fadilah keutamaan sholat jamaah itu bisa saling menambal antara satu sama yang lain. Kalau ada kasus, contohnya suatu masjid di kampung dan imamnya udah paten, kebetulan udah rodok tua gitu, kemudian ada salah satu jamaah atau makmum yang merasa kok bacaannya kayak kurang fasih, contoh umpamanya bismillah, bismillah, ghoiril, ghoiril, gitu apa termasuk menambal suatu kekurangan atau gimana Bib? Terus solusinya tetap jamaah di situ atau pilih sholat sendiri atau pindah ke masjid yang lebih meyakinkan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti itu masjid yang tidak meyakinkan ya. Gini, memang repot problem dari mulai kita kajian fikih. Jadi mulai ngaji Senin ada tahun 2015 sampai saat ini. Kan fikih kan mesti ada tanya jawabnya kan. Problemnya rata-rata imam-imam yang tidak meyakinkan tadi itu. Itu di mana-mana itu. Itu di mana-mana itu. Jadi kita harus bisa melakukan satu perubahan terutama di daerah kita. Jadi kalau ada orang memang secara bacaan nggak memenuhi syarat, jangan dijadikan imam. Jangan jadikan imam. Gimana? Tapi jangan juga direndahkan pangkatnya. Seperti apa? Kasih Pak jenengan sudah tidak level imam. Imam itu level pemula. Dengan levelnya bagian doa. Lebih top. Umpama itu kan merasa ditinggikannya walaupun tidak ngerti sedang diakali gitu. Lagi ngakali biar dia itu mau pensiun dini ya. Itu harus diupayakan. Nah, kemudian satu selama bacaan imam itu Fatihah misi sah. Tidak ada kesalahan yang bisa merubah makna. Maka bermakmum dengan dia tetap hukumnya masih sah. Nah, saja sekarang khusyuk atau enggak di belakangnya dia. Di belakangnya dia. Misalkan enggak khusyuk, ya Anda bisa cari masjid yang lainnya yang memang Anda bisa lebih mantap. Tapi kalau misalkan Anda itu seorang tokoh yang kalau Anda pergi ke masjid lain, masjid itu bisa sepi, ya itu harus dipikirkan juga.
Harus dipikirkan juga. Gitu. Itu mungkin seperti itu ya. Ada lagi? Ini sudah. Sebelah sini ada enggak? Sini? Sebelah sini? Ya, di situ dulu belakang. Sabang sampai Merauke ini Mas Roni. Ya. Ada pertanyaan lewat WhatsApp? Mas Juan, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bib, kita dalam salat berjamaah tadi Habib menjelaskan disunahkan untuk dianjurkan mengucapkan amin. Bagaimana hukumnya seorang jamaah ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah ada yang tidak mengucapkan amin? Mohon penjelasannya Habib. Jadi membaca amin itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan rugi karena enggak mendapatkan pahala. Membaca amin itu keutamaan barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap itu tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat. Jadi kalau misalkan tidak ada bacaan amin sekalipun, maka tetap sholatnya itu dinyatakan hukumnya sah. Itu dinyatakan hukumnya sah. Gitu ya. Ada lagi? Lagi ya depan itu. Mas Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya tentang pakaian untuk laki-laki. Di saat sholat ada yang pakai sarung, tapi pakai daleman celana panjang, dan ada yang polosan. Saat sujud yang polosan, bagian sekitar lutut kan ada yang kelihatan. Apakah itu termasuk membuka aurat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurah. Menutup aurat. Itu merupakan syarat sahnya sholat. Ketika seseorang sholat dan dia tidak menutup aurat, maka sholatnya enggak sah. Penutup auratnya gimana? Penutup auratnya itu harus merupakan suatu benda. Jadi enggak bisa kalau bukan benda. Misalkan saya tutup aurat, gimana? Saya matikan lampunya. Enggak bisa. Merupakan ada suatu bendanya dan menutupi warna kulit. Menutupi warna kulit. Jadi kalau misalkan ada kaos atau sarung plastik transparan, dipakai buat sholat sedangkan polosan ya enggak sah ya. Kemudian aurat itu enggak boleh terlihat dari bagian atas ataupun samping, namun boleh terlihat dari bagian bawah. Nah, kondisi tadi yang ditanyakan adalah orang sholat pakai sarung, dari bagian bawahnya sarung, penutup auratnya, itu kelihatan sedikit mungkin bagian lututnya atau sekitar lutut. Gimana hukum sholatnya? Tetap hukum sholatnya hukumnya sah. Yang enggak boleh kalau kelihatan dari atas seperti badannya kurus, pakai pakaian misalkan ukuran 7XL. Iya ketika dia ruku kan gombor, kelihatan pusar. Ternyata auratnya kelihatan dari mana? Atas. Sah apa enggak? Enggak sah. Tapi kalau kelihatan dari sisi bawah, maka itu auratnya walaupun kelihatan tapi tetap sholatnya dihukumi sah. Gitu. Jelas ya? Ibu ada yang nanya? Ya. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kan kami tanyakan ini Bib, apabila kita mengerjakan sholat wajib, setelah kita mengerjakan sholat itu kita mengerjakan kodok sholat dan qobliyah. Apakah ini boleh kodok sholat sama qobliyah, ba'diyah maksudnya? Digabung niatnya? Enggak, tidak sendiri-sendiri. Terus kalau boleh ini dikerjakan duluan yang duluan yang kodok sholat, apa duluan yang ba'diyahnya. Terima kasih. Ya. Jadi apa? Jadi ini setelah sholat ngerjakan godok atau qobliyah duluan mana gitu ya? Pertanyaannya gitu. Ada kesalahpahaman tentang permasalahan sholat qadha. Nah, semua meyakini bahwasanya sholat qadha itu hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkan sholat. Namun kesalahpahaman itu terjadi di dalam pelaksanaan sholat qadha ini kapan? Apakah kalau sholat qadha zuhur harus di waktu zuhur? Atau sholat qadha asar harus di waktu asar? Atau maghrib harus di waktu maghrib? Jadi sholat qadha itu pelaksanaannya bebas, tidak tergantung dengan jenis sholat yang ditinggalkan. Seandainya ada orang dia nggak mengerjakan sholat isya di qadha ketika subuh, lebih bagus daripada nunggu zuhur dia qadhanya. Jadi tidak ada urusan dengan waktu sholat yang ditinggalkan. Kapanpun qadha itu mau dikerjakan, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena sholat qadha itu hukumnya wajib. Nah, kalau bisa semakin cepat dikerjakan itu akan semakin baik. Itu permasalahan sholat qadha. Kemudian setelah itu qobliyah antara qadha atau ba'diyah. Mana dulu yang didahulukan? Bebas. Yang penting kalau ba'diyah sebelum keluar waktu. Misalkan jenengan sholat zuhur waktunya udah mepet. Ba'diyah dulu atau qadha dulu ya? Ba'diyah dulu. Kenapa? Karena kalau qadha setelah waktu asar pun itu boleh. Kalau mepet waktunya ya, tapi enggak mepet waktunya bebas. Mau qadha dulu boleh, ba'diyah dulu juga boleh. Gitu. Udah sih? Jadi yang qadha dipotong juga ada? Ustaz Farhan, potong ya. Cukup ya? WA. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait rukun qauli, bacaannya minimal terdengar telinga sendiri. Terkadang menemukan jamaah lain yang bacaannya terdengar pada posisinya jaraknya 10-15 orang dari posisi kita. Iki semangatan iki berarti iki. Ya tidak bagus ya, jangan sampai terlalu keras. Terdengar dengan telinga sendiri itu untuk ukuran telinga normal. Lah kalau orangnya semi-semi budak, ya tidak harus teriak, sekiranya orang normal segini kedengeran, ya dia segitu, sudah cukup. Ya, kemudian selanjutnya, imam lupa tidak tahiyat akhir. Imam lupa tidak tahiyat awal. Imam lupa tidak tahiyat awal. Sudah hampir berdiri, terus imam ada ucap subhanallah, terus imam kembali duduk, tidak ada masalah. Nah, yang enggak boleh itu adalah sudah berdiri imamnya sudah berdiri terus duduk lagi, itu enggak boleh. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, kembali ke tasyahud awal itu enggak boleh. Paham ya? Karena berdiri itu, jadi imam udah berdiri. Berdiri itu hukumnya apa? Wajib kok ditinggalkan ke sunnah, enggak boleh. Ya, tetap imam lanjut aja. Makmumnya subhanallah, ini makmumnya enggak ngerti juga ini. Sudah berdiri enggak usah subhanallah, makmumnya berdiri, segera ngikuti imam. Selanjutnya, kita merasa ini rakaat terakhir. Imam tidak tahiyat akhir, tapi rakaat berikutnya. Makmum lain tidak ada subhanallah, saya mau subhanallah tapi ragu, karena yang lain diam. Mumet lagi. Jadi gini ya, contoh. Dia meyakini kalau ini rakaat terakhir. Harusnya tasawuf akhir kan?
imamnya berdiri. Loh, terakhir ini. Tapi makmum yang lain tidak ada yang subhanallah. Biar gimana? Tidak boleh berdiri, ya dia tetap tasyahud. Terus gimana? Nunggu imam tasyahud boleh? Atau dia mufarokoh niat pisah, dia tasyahud sendiri, kemudian dia salam. Gitu. Karena dia meyakini itu rakaat yang terakhir. Ternyata imamnya meyakini itu rakaat bukan yang terakhir. Terus yang betul yang mana? Betul semua. Betul? Betul semua. Dan terus bubar rasa sholat deh, enggak boleh gitu. Kemudian ini minta doa ayahnya Darsono bin Kasmun, insyaallah kita doakan kuburnya di taman daripada taman surga insyaallah. Assalamualaikum, mengajarkan anak baca sholat termasuk bacaannya jahar pada itu waktu zuhur dan asar. Apakah harus mengulangi sholat? Enggak harus. Membaca sir itu hukumnya sunnah, jahar pun juga sunnah. Jadi tidak ada masalah. Suami jamaah di masjid atau ngimami jamaah dengan istri dan anak di rumah. Kalau memang suami ke masjid, istri dan anak tidak bisa berjamaah, maka lebih baik suami berjamaah ada di rumah. Dengan catatan masjidnya sudah ada yang sholat. Jadi sudah ada yang sholat. Tapi kalau masjidnya belum ada yang sholat sama sekali dan suami enggak ke masjid, yaitu berarti bisa kena hukum dosa. Kenapa? Karena masjid itu, pelaksanaan sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Paham ya? Jadi usahakan kalau memang sudah ada yang sholat, mau sholat sama istri anak di rumah boleh. Kenapa? Karena mungkin kalau suami di masjid, istri dan anak enggak berjamaah. Tapi kalau misalkan istri dan anak bisa berjamaah, istri adiknya ada, atau misalkan mertua ada, bisa jamaah sama mertua, suami di masjid itu lebih bagus. Gitu. Pertanyaan terakhir. Ya. Izin bertanya di luar tema, hukum mantu di bulan Suro. Penasaran semua ini ya. Bagaimana hukumnya mantu di bulan Suro? Atau misalkan nikah mengikuti weton. Ya kan? Nikah mengikuti weton. Ini wetonnya pas atau tidak pas dan lain sebagainya. Yang namanya ilmu itu luas. Memang ada mungkin aturan-aturan yang berkaitan dengan ilmu ini kalau dihitung wetonnya gini akan tidak pas dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Tapi Anda harus tahu ilmu yang seperti itu namanya ilmu takribi. Ilmu yang hasilnya itu hanya perkiraan. Yusibun fi ba'dil umur wa yukhtiun fi ba'dil umur. Bisa-bisa benar tapi juga bisa itu salah. Adapun urusan agama itu kita membahas sesuatu itu berdasarkan naus, Quran, hadis atau fikih. Fikih itu kan istimbat, hasil penggalian ulama terhadap Quran dan hadis. Kita berbicara di situ. Nah, selama dinyatakan di naus itu sah, ya kita mengatakan hukumnya sah. Selama dinyatakan dinas itu enggak sah, ya kita menyatakan hukumnya enggak sah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mantu di bulan Suro karena saya mengikuti tradisi setempat, itu bagus, enggak ada masalah. Yang enggak boleh adalah dia enggak mau mantu di bulan Suro karena berkeyakinan mantu di bulan Suro hukumnya haram. Itu enggak boleh. Kalau dia berkeyakinan mantu di bulan Suro itu hukumnya haram, itu enggak boleh. Dia mau nikah berdasarkan weton, silakan. Tidak ada masalah. Yang enggak boleh itu dia berkeyakinan kalau enggak weton ini haram atau wajib ngikuti weton, itu enggak boleh. Gitu. Dan ilmu-ilmu baik masalah perhitungan mantu atau lain sebagainya
weton dan sebagainya itu kan ilmu sifatnya takribi, perkiraan. Bukan ilmu yang sifatnya berdasarkan nas daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kembali kepada kebijaksanaan masing-masing. Walaupun tetap harus dipahami mengikuti ada daerah setempat selama tidak haram itu dianjurkan oleh para ulama. Jadi kita ini jangan terus menjadi orang yang asing di tengah masyarakat kita. Nah, memang ada kebiasaan selama itu enggak haram kita mengikuti itu enggak ada masalah. Jadi jawabannya adalah mantu di bulan Syuro silahkan, hukumnya tidak haram. Tapi kalau mau meninggalkan karena menjaga tradisi daerah setempat maka juga dipersilahkan. Bagus menghindari fitnah itu termasuk salah satu bagian daripada ajaran Islam. Jelas ya? Ada yang membantu? Kadang Beb sudah masuk surau soalnya ini. Yeah. Kemudian kita lanjut. Wah, ini udah 1 jam lebih ngajinya. Kalau Anda tidak terasa, saya yang terasa. Kita kan sudah lama tidak ngaji Bukhari ya kan? Saya akan ngaji Bukhari sedikit, selanjutnya nanti doa terus qasidah. Ya. Ada bab di Sahih Al-Bukhari, babu makdamin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-Madinah. Bab kedatangan Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Di kota Madinah. Nah, diriwayatkan dari Abi Ishaq. Sami'tul Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqal awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umar wa ibnu Ummi Maktum wa kanu yuqri'una an-nasa faqadima Bilalun wa Sa'dun wa Ammar bin Yasir thumma qadima Umar bin Al-Khattab fi 20 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qadima an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah SAW hatta ja'ala al-ima'u yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama qadima hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin minal mufassal. Diriwayatkan dari Barra bin Azib beliau mengatakan yang pertama kali dari kaum muhajirin, ini kan musim hijrah, masa hijrah, yang hijrah ke kota Madinah itu adalah Mus'ab bin Umar. Bahkan Mus'ab bin Umar ini setahun lebih awal. Karena untuk mempersiapkan penduduk Madinah. Beliau dakwah. Hebatnya Nabi SAW, kenapa kok yang dipilih jadi juru dakwah pertama kali dalam sejarah Islam kok Mus'ab bin Umar? Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Diteliti oleh para ulama ahli sejarah, Mus'ab bin Umar itu orang kaya di Mekah dulu. Bahkan parfumnya yang paling bagus. Kalau dia tuh lewat satu kampung, dia udah jalan ya. Orang kampung itu tahu, Mus'ab habis lewat ini. Satu Mus'ab habis lewat ini, Mus'ab bin Umar ini habis lewat. Bisa tahu, orang satu kampung itu bisa ngerti. Gitu. Orang satu kampung bisa ngerti. Kalau Mus'ab bin Umar itu barusan lewat, ngerti semua. Kemudian setelah itu Mus'ab bin Umar dakwah. Karena masuk Islam dipasung, setelah itu dimiskinkan, tetap enggak mau keluar dari agama Islam. Mus'ab bin Umar itu perwakilan. Ya kaya ya miskin, jadi kumpul sama semua orang bisa. Kumpul sama orang kaya nyambung, kumpul sama orang miskin juga nyambung. Tapi orang kaya kumpul sama orang miskin kan enggak begitu nyambung. Faktanya gitu aja, orang miskin kumpul sama orang kaya juga enggak begitu nyambung.
Biasanya miskin kumpul sama miskin, kaya kumpul sama kaya. Jenengan kan mengalami begitu kan. Iya kan orang kaya biasanya kumpulnya nanti ya ngambungnya sama yang kaya kan itu wajar walaupun tetap yang namanya duduk sama orang miskin itu bagi orang kaya itu yang paling Tapi ini rasionalnya begitu ketika itu rasionalnya begitu. Sebenarnya itu ya kaya miskin jadi kumpul sama dua kelompok ini nyambung. Orangnya tampan, suaranya enak, alim, pintar. Itu dakwah di Madinah. Itu tokoh-tokoh Madinah bisa diislamkan semua sama Mus'ab bin Umair. Pernah ada tokoh Madinah itu sampai bingung ini dakwah di sini mengganggu stabilitas ini itu segala macam. Jadi itu omongannya segala macam waktu itu. Wah, bisa begini dan sebagainya. Akhirnya Mus'ab bin Umair didatangi mau dibunuh. Itu lihat orang ini datang, Mus'ab bin Umair dikasih tahu sama sebelahnya. Ini orang kalau masuk Islam semua suku, satu suku masuk Islam semua. Ketemu Mus'ab bin Umair, dia sudah marah oleh Mus'ab bin Umair, duduk sini sama saya. Saya sampaikan tentang Islam. Kalau bagus kamu ikuti. Enggak bagus, enggak maksa, enggak usah kamu ikuti. Saya hormati kamu. Sudah marah ini. Karena mungkin bahasanya halus, wajahnya juga enak dilihat. Duduk orang itu cerita tentang Islam. Tentang Islam, saya tuh, kau masuk Islam gimana? Mandi dulu, nanti saya tuntut. Mandi masuk Islam. Nah, temennya yang tadi marah-marah kan nunggu sama kelompoknya. Datang ini habis dari Mus'ab bin Umair, dia datang lihat, waduh, wajahnya beda. Ini wajahnya beda. Gimana? Islam itu betul kan? Nah, wajahnya beda kan? Pasti sudah masuk Islam ini. Loh, kamu dengarkan dulu. Enggak mau. Saya enggak mau dengerin. Marah-marah. Akhirnya dibawa lagi ke Mus'ab bin Umair orang ini. Dekati lagi Islam. Akhirnya yang mau masuk dalam agama. Nah, itu begitu dua orang yang masuk Islam, semua satu sukunya semua masuk Islam semuanya. Jadi memang juru dakwah yang luar biasa. Mus'ab bin Umair itu hebat. Nah, suksesnya dakwah Nabi di Madinah itu enggak lepas dari perannya Mus'ab bin Umair. Anda bisa bayangkan hebatnya Mus'ab bin Umair menanamkan kecintaan kepada Nabi sampai penduduk Madinah ketika Nabi SAW datang itu mereka sudah nyambut Nabi dengan penuh cinta. Karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Selanjutnya Abdullah bin Umi Maktum juga sama membacakan Quran. Bilal datang, Sa'ad bin Nabi Waqqas datang, Ammar bin Yasir datang. Umar bin Khattab rombongannya 20. Nah, karena paling berani. Semua kaum muhajirin semuanya tanpa terkecuali hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Update status. Buat pengumuman. Link syahadul wujuh, wajah-wajah celaka, saya mau hijrah. Pakai membuli lagi. Sahabat pengumuman membuli. Saya mau hijrah. Mau menghadang saya? Boleh, saya tunggu di balik bukit ini ya besok ya. Silakan yang pengen ibunya nangis karena anaknya mati. Atau pengen istrinya jadi janda atau anak-anaknya jadi yatim, saya tunggu besok. Keliling kota Mekah. Besok ya tidak ada yang datang. Karena datang takut semua sampai Sayyidina Umar bin Khattab. Berangkat 20 orang, aman semuanya. Aman semuanya. Itu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, Nabi kok sembunyi-sembunyi ya? Berarti Nabi kurang berani. Salah. Sayyidina Umar itu berangkat sebagai pribadi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu beliau berangkat sebagai syariat. Kalau Nabi itu juga nekat-nekatan, berarti nanti kesian yang takut. Seakan-akan hijrahnya mereka sembunyi-sembunyi itu salah. Maka Nabi pun juga sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kesian umatnya yang masih takut. Karena Nabi tahu enggak semua umatnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Nabi itu kalau ibarat imam tahu kondisi makmum, sopir tahu kondisi penumpang, pemimpin yang tahu kondisi yang dipimpin. Sallallahu Nabi Muhammad. Setelah itu
datanglah Nabi SAW dan tidak pernah orang Madinah berbahagia seperti bahagianya kepada datangnya Rasulullah SAW. Karena anak kecil itu nyambut dengan syair-syair. Setelah itu kata saya mesti ingat ketika Nabi itu datang, saya itu sedang membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Artinya apa? Ketika itu surat itu makiyah. Terus bagian riwayat itu surat makiyah dan itu diajarkan. Jadi anak-anak kecil ketika itu sudah mempelajari Al-Quran. Gitu. Dan yang unik yang pernah kita dapati, Nabi itu ketika Bani Najjar itu nyambut Nabi dengan rebana, kami dari Bani Najjar, betapa senangnya jadi tetangga Nabi. Nabi nanyanya apa? Kamu cinta enggak sama aku? Nabi enggak tanya, kamu bacaan Qur'annya sampai mana? Atau kamu ini sampai mana? Enggak, tapi kamu cinta enggak sama aku? Kata mereka, ya Rasulullah aku cinta kepada kamu. Tentu ya Rasulullah aku cinta kepadamu. Kata Nabi, hanya Allah yang tahu besarnya cintaku kepada kalian. Dijawab seperti itu oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Cinta Nabi itu termasuk penting dalam syariat. Karena Nabi menyatakan pada anak-anak kecil yang ditemui pertama kali adalah apakah cinta pada Rasulullah SAW. Makanya jadikan anak-anak kita cinta sama Rasulullah. Mosok anak-anaknya cerita pemain sepak bola bisa. Cerita YouTuber lancar. Cerita macam-macam ngerti. Superhero tahu. Cerita Rasul enggak tahu. Berarti kita orang tuanya belum sukses ini. Kita harus bisa menjadikan anak kita lebih mengenal Rasulullah dibandingkan kenal dengan selain beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu a'lam bissawab. Gajah dari tempat dulu. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal naftah alaina wa lakum futuhat arifin wa fakihna lakum fitin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dinu wa iyyakum ila sabai sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum qasidah, yang mau beli kitab Risatul Jami'ah nanti ada di belakang ya. Ada di belakang. Siapkan ya. Risatul Jami'ah ada di belakang. Kemudian juga yang mau beli kitab Thariqah Alawiyah juga nanti disiapkan di sana. Insyaallah dari Jami'ah itu yang kita baca dan semoga bisa kita hatamkan nanti di bulan Sya'ban insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام صلى الله على محمد صلى الله عليه ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه